Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat badanku, sehat pikiranku, bersih hatiku. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pada hari ini anak ibu belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial, elemen literasi dan kecerdasan artifisial, yaitu elemen ketiga ya nak ya. Nah, ibu sebelumnya sudah belajar mengenai konsep kecerdasan artifisial. Siapa yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Tunjuk tangan. Masih ingat Imut? Apa itu konsep kecerdasan artifisial itu nak? Atau mesin untuk bikin dan belajar seperti manusia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Imut. Nah, jadi konsep kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar selayaknya seperti manusia. Apa contohnya itu? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ya, silakan Aisyah. Apa itu Aisyah? YouTube? Oke, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, tadi Aisyah menyebutkan ada YouTube, ada Lazada, TikTok, Shopee. Itu semua adalah contoh kecerdasan artifisial. Nah, kembali lagi ini proses pembelajaran kita sebelumnya. Bahwasanya kecerdasan artifisial itu adalah yang apa yang dibilang oleh Ibu tadi sudah benar, yaitu kemampuan komputer atau mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Sebelum kita mulai pada pokok pembelajaran kita hari ini, sebelumnya anak ibu pernah main game? Nah. Pernah game apa yang anak ibu paling suka? Ada apa? Terus apa lagi? Banyak sekali jenis game yang anak ibu suka. Menurut anak ibu, game itu apakah menurut anak ibu game atau yang dimainkan lewat komputer itu pintar? Kadang pintar, kadang tidak. Kenapa tidaknya? Karena apa? Karena kita sebagai manusia yang menggerakkan atau yang menjalankan. Ya nak ya, jadi tergantung kepada kitanya. Kalau kita semangat sekali dalam bermain game itu, otomatis kita akan senang atau menang dalam permainan game tersebut. Nah, anak ibu biasanya sehari itu membutuhkan berapa lama bermain game itu? Berarti anak ibu paling lama setengah jam ya. Apa dampak dari bermain game itu anak ibu? Dampak positifnya apa? Membuat semangat. Apalagi? Apa nak? Kesenangan atau menghibur. Apalagi? Ada yang lain? Kalau dampak negatifnya apa? Apa Sagila? Radiasi HP kalau bermain game lama-lama. Apa? Bagus Aisyah, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah ibu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak ibu akan mempelajari manfaat dan dampak kecerdasan artifisial itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, kita lakukan dulu ice breaking ya nak ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kalau udah fokus, silakan perhatikan ke depan. Kita masuk lagi pada pembelajaran inti kita atau kegiatan inti kita, yaitu mengenai dampak atau manfaat dari KA tersebut. Nah, anak ibu coba perhatikan ke depan. Tadi anak ibu sudah bisa mengulas kembali pembelajaran sebelumnya mengenai KA itu. Contohnya kayak YouTube, kemudian TikTok, Shopee, Lazada. Nah, ini ada
gambar ada berapa nih? 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama ini ada gambar apa ini, Nak? YouTube. Yang kedua ini gambar apa? TikTok. Yang ketiga? Yang keempat? Bermain game. Nah, YouTube ini apa anak ibu biasanya gunakan? Untuk ngapain? Menonton apa lagi? Oh, untuk melihat pelajaran. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Oh, membuat kreativitas melalui YouTube ya nak, atau video-videonya. Bagus sekali anak ibu. Kemudian yang kedua, apa ini? Ini pasti anak ibu semuanya sudah menggunakan kan? Sekarang anak ibu dari 4 gambar itu silakan dipilih siapa yang bisa. Silakan Balkis. Boleh, terserah. Dengarkan ya Balkis bercerita terkait dengan gambar itu. Satu aja boleh nak? Satu. Sudah dibagi dalam kelompok. Ada 5 kelompok. Ada langkah kerjanya, nanti anak ibu setiap anggota kelompok mengambil kentang cerita. Yang kedua, bacalah cerita yang terdapat pada kentang cerita. Dan yang ketiga, jawablah pertanyaan dengan melakukan diskusi bersama teman sekelompokmu. Dan yang keempat, buatlah tabel dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Nah, anak ibu ada kentang cerita ya nak ya. Jadi anak ibu setiap kelompok itu mendapatkan 1 kentang cerita. Setelah anak ibu dapat 1 kentang cerita, jadi anak ibu salah satu anggota kelompoknya nanti menceritakan dengan suara yang lantang ke depan. Nah, siapa yang mau diutus dalam 1 kelompok itu? Setelah anak ibu bercerita, halo. Setelah anak ibu bercerita berdasarkan gambar ini, kemudian anak ibu duduk kembali masing-masing kelompok, kita dengarkan kelompok lain juga membaca tentang ceritanya. Kemudian baru ibu bagikan LKPD-nya. Paham anak ibu? Nah, jadi ini ada 5 kentang cerita. Jadi setiap anak ibu itu mendapatkan kentang ceritanya berbeda-beda. Atau ceritanya yang berbeda-beda. Nah, siapa anak ibu perwakilan kelompok? Silakan ke depan mengambil tentang ceritanya. Silakan Alfat. Sini nak. Silakan nak. Silakan. 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 Karena tersisa 1, tolong diambil ya nak ya. Dah. Sudah dapat tentang cerita semuanya? Sudah? Nia adalah Nia dan guru AI. Nia adalah murid kelas 5 SD 63 Surabaya yang suka belajar di rumah. Ia punya aplikasi belajar pintar bernama Si Pintar yang menggunakan kecerdasan buatan. Aplikasi itu bisa menjelaskan pelajaran dengan suara, memberi soal latihan, dan bahkan memberi pujian jika Nia menjawab dengan benar. Nia jadi makin semangat belajar, tapi karena terlalu sering memakai Si Pintar, Nia jadi jarang bertanya ke gurunya di sekolah. Ia juga jadi kurang ngobrol dengan teman-temannya karena sibuk dengan aplikasi. Nah, silakan duduk. Nah, makasih untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 1. Lani dan mobil pintar. Lani tinggal di kota yang ramai. Suatu hari, ayah membawa pulang sebuah mobil pintar yang bisa berjalan sendiri tanpa harus disetir. Mobil itu tahu kapan harus berhenti, belok, atau menghindar tabrakan. Kini ayah bisa membaca buku sambil duduk di mobil saat pergi bekerja. Namun, karena mobil pintar yang melakukan semua hal, ayah jadi jarang menyetir sendiri.
Suatu hari saat mobil rusak dan harus disetir manual, ayah bingung dan hampir tersesat. Robot pintar bernama Bimo. Bimo bisa membantu Dani mengerjakan pekerjaan rumah, membangunkannya pagi-pagi, bahkan bisa membantu ibu memasak dengan memberi tahu resep dari internet. Dani senang karena hidupnya jadi lebih mudah. Namun, Dani juga mulai merasa aneh. Ia jadi jarang bertanya kepada orang tuanya atau guru karena sudah sering bertanya ke Bimo. Teman-teman di sekolah juga mulai malas belajar karena lebih suka bertanya pada robot. Game ajaib. Raka suka bermain game di tabletnya. Suatu hari ia mengunduh sebuah game baru yang sangat pintar. Game itu bisa berbicara sendiri, memberi tantangan yang sesuai dengan kemampuan Raka, dan bahkan bisa meningkat kebiasaan bermain Raka. Nama game itu adalah Petualangan Cerdas. Raka senang sekali karena selalu merasa tertantang, tapi lama-kelamaan Raka jadi sering lupa waktu, jarang bermain di luar rumah, tidak membantu ibu, dan kadang lupa belajar karena terlalu fokus di game. Makasih Alfa. Klinik Pintar dan Dr. Rino. Di kota tempat tinggal Naila, ada sebuah klinik pintar. Klinik itu menggunakan komputer cerdas AI yang bisa membantu dokter mencari tahu penyakit pasien dengan cepat. Saat Naila demam, ia dibawa ke klinik itu. Di sana, Dr. Rino dibantu oleh komputer AI yang bisa memeriksa suhu, melihat gejala, dan mencari saran obat. Naila pun cepat sembuh. Tapi Dr. Rino tetap berkata, AI hanya alat bantu dokter, manusia tetap penting untuk memutuskan pengobatan terbaik. Beberapa orang di kota mulai berpikir mereka tidak butuh dokter lagi karena ada komputer pintar. Padahal tidak semua penyakit bisa ditangani hanya dengan mesin. Nah, dari yang teman anak ibu bacakan tadi, anak ibu kelompokkan tabelnya nanti dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Sudah bisa anak ibu berpikirnya masing-masing kelompok? Nah, kalau sudah anak ibu masih ada yang beberapa anak ibu yang belum paham, ini ada nanti di masing-masing LKPD itu ada tentang ceritanya untuk semuanya. Jadi kalau anak ibu ada yang belum paham atau belum terdengar tadi atau belum mengerti sekali, boleh anak ibu pahami lagi tentang ceritanya. Ini ada tentang ceritanya, pada masing-masingnya tersebut ada 5. Jadi bagi bagian anak ibu tadi juga ada, jadi anak ibu boleh membaca kembali. Kemudian buat nama kelompoknya, kelompok berapa, ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian anak ibu buat pada tabel ini bidangnya bidang apa saja. Nah, bidang apa yang ditemukan berdasarkan tentang cerita tersebut. Bisa dipahami semuanya? Bisa dimengerti? Oke, silakan anak ibu pahami masing-masingnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil kelompok 2, udah dijelaskan juga dari bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, kemudian hiburan. Nah, itu semuanya sudah benar yang dijelaskan oleh kelompok 2. Bahwasanya ada dampak positif dan dampak negatifnya.
untuk semuanya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dah, karena semuanya nampak sama Ibu hampir sama, baik itu kelompok 2 dan kelompok 4, udah memahami dampak positif dan dampak negatif, maka anak Ibu nanti akan Ibu periksa lagi apa LKPD-nya. Tapi Ibu udah harapkan anak Ibu memahami tentang cerita masing-masingnya. Bisa dipahami? Dah, untuk semuanya kita tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya anak Ibu, tadi masing-masing kelompok sudah menentukan dampaknya. Sekarang ini adalah manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Dalam pendidikan, ini penggunaan beberapa aplikasi dapat membantu proses belajar seperti dengan menggunakan Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, Canva, Gemini AI, ChatGPT, dan Google Translate. Benar ini kita menggunakan di dalam sebuah bidang pendidikan? Benar. Kalau Gemini kita akan melakukan cek pemahaman terkait dengan dampak positif dan negatif penggunaan AI. Jadi masing-masing kelompok anak Ibu yang karena kita ada 5, soalnya kebetulan ada 5 juga, jadi satu-satu kelompok satu juga menjawabnya. Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, silakan kelompok 1. Siapa yang mau ke depan? Dio, silakan Dio. Ambil loh. Silakan dicoba. Tekan. Nah, ini soal untuk kelompok 1. Ketergantungan pada AI dapat menyebabkan A. Siswa menjadi lebih mandiri. Kemudian kemampuannya apa? Jawabannya kelompok 1. Silakan, waktunya masih berjalan, nak cepat. Apa? C. Salah. Berarti belum paham terkait dengan materi. Nah, silakan kelompok 2. Lanjut. Kelompok 2. Imut. Belum paham? Salah. Lanjut, kelompok 3. Hakim. Tunggu. Waktunya habis. Kita tunggu dulu. Nomor 3. Oke, kelompok 3 paham. Selanjutnya kelompok 4. Terel. Soal evaluasinya, ini nanti anak Ibu tolong ditempel pada buku KA-nya. Kemudian jawab pertanyaannya di bawah. Di bawah sudah setelah ditempel di buku KA, jawab pertanyaannya di bawah. Ya, coding. Buku coding kita kan ada. Nah, menurut anak Ibu, sekarang kita setelah belajar, kita akan melakukan refleksi lagi. Nah, bagaimana manfaat KA dalam kehidupan sehari-hari? Ada manfaatnya bagi kita? Ada. Baik, apa saja, bidang apa saja tadi manfaatnya?
Kesehatan apa lagi? Pendidikan, bagus. Transportasi, kemudian apa lagi nak? Hiburan, apa lagi? Perdagangan dan transportasi. Bagus semuanya anak ibu. Nah, kemudian sebagai pengguna apa saja aplikasi yang dapat kita gunakan? Kalau untuk belanja apa aplikasi yang kita gunakan? Shopee, apa lagi? Lazada, Tokopedia, apa lagi? TikTok Shop, apa lagi? Untuk belanja, nak. Nah, itu contoh dalam belanja. Kalau transportasi apa? Aplikasi yang kita gunakan? Gojek, apa lagi? Grab, apa lagi? Oh ya, oke, Maxim, apa lagi? Blue. Nah, itu termasuk dalam transportasi. Kemudian di bidang kesehatan apa? Robot pintar dalam bidang kesehatan yang digunakan dalam apa tadi? Anak ibu, hal baru yang telah anak ibu lakukan atau belajar hari ini, apa hal barunya? Bidang apa? Bagaimana dalam bidang pendidikan itu Aga? Belajar dengan robot, terus apa lagi? Transportasi bukan hal baru. Ya, apa yang dikenal dengan mobil yang bisa mengendalikan diri sendiri? Mobil apa namanya? Mobil otonom atau mobil tanpa kemudi. Nah, untuk pembelajaran hari ini siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Dagangan dan hiburan. Kemudian apa kecerdasan artifisial itu artinya? Kemampuan komputer atau mesin untuk bisa belajar dan belajar dari pengalaman seperti layaknya manusia. Nah, apalagi contohnya lagi di bidang kesehatan dampaknya? Dampak positifnya apa? Mampu mendiagnosis penyakit, bagus Aisyah. Sedangkan dampak negatifnya bagaimana di bidang kesehatan? Jika salah kita diagnosis, maka akan salah juga tindakan yang akan diberikan. Sampai sejauh ini udah paham semuanya? Udah. Ini kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Hai. Nih. Dari bidang kesehatan, transportasi, hiburan, keamanan, ini adalah yang kita pelajari hari ini. Kemudian misalnya YouTube, ChatGPT, Google Maps yang berfungsi untuk mengetahui lokasi, yaitu Google Maps ya Nek ya, jarak Google Maps juga, mengatur waktu tempuh, Google Translate dengan menggunakan menerjemahkan suatu bahasa. Nah, untuk materi selanjutnya, setelah kita mempelajari manfaat dari kecerdasan artifisial itu dan dampaknya, anak ibu berikutnya akan belajar mengenai tantangan dalam pemanfaatan kecerdasan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, tantangannya lagi, setelah manfaat dan dampak kita akan belajar tantangannya lagi. Bisa dipahami? Hari Sabtu kita pelajari, kemudian ini juga dikumpul. Nah, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.